Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Salasatil Usul, bahwa dalam kitab ini dijelaskan tentang 4 kewajiban. Pertama, kewajiban kita untuk mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam keseharian kita. Selanjutnya, mengajak orang lain atau berdakwah, menyeru, mendorong orang lain pun memperoleh ilmu yang sama dan mengamalkannya pula. Serta yang terakhir itu bersabar di dalam mencari, mengamalkan, dan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian ilmu yang dimaksud yang sifatnya fardu ain adalah mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, serta mengenal agama Islam disertai dengan hujjah atau dalil-dalilnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ancaman orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, padahal dia telah mengenal sunnah-sunnahnya, yaitu surat An-Nur ayat 63 di halaman 7 dalam kitab yang saya pegang. Allah berfirman, wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, falyah daril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya, bahwa mereka akan tertimpa fitnah atau menimpa mereka siksa yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengutip pendapat Imam Ahmad terkait dengan kalimat fitnah dalam ayat tersebut. Qala Imam Ahmadu rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, at-tadri mal fitnatu, apakah kamu mengetahui apa itu fitnah? Apakah kamu tahu apa maksud fitnah dalam Al-Quran, khususnya terkait dengan surat An-Nur? Al-fitnatu asyirku. Maka kaitan surat An-Nur ayat 63, pendapat dari Imam Ahmad bahwa fitnah yang maksud adalah asyirku, perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yakuna fi qalbihi syai'un minal jaygi fa yuhlika. Bahwa boleh jadi apabila orang itu menolak sebagian perkataan Rasul, sebagian sunnah Rasulullah SAW, an yaqa'a fi qalbi syai'un minal jaygi, akan menimpa dalam hatinya sesuatu dari kesesatan, payuhlika, maka ia binasa. Jadi ihwatu iman, sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui diupayakan untuk diamalkan. Nanti dalam kitab lain seperti Syekh Shalih
bin Abdul Aziz Al-Syekh, sebetulnya ini penjelasan salah satu usul lagi sama. Tetapi ada tambahan ilmu yang bisa kita baca dalam buku tersebut, dalam kitab di sini, bahwa meninggalkan ilmu itu boleh jadi berakibat kafir. Kita tahu tapi tidak mengamalkan, itu bisa jadi kafir. Dalam hal apa? Yaitu ilmu terkait dengan kewajiban kita menyembah Allah umpamanya. Ilmu di mana kata pengarang kitab ini bahwa ada yang menyalahi ilmu itu, wa qad yakunu ma'siyatan bi anna ilman al ilmu yang qasimu fal ilmu bit tauhid. Maka ilmu itu terbagi beberapa macam. Ilmu tauhid umpamanya bi anna Allah jalla ala wa mustahiqu lil ibadati wahdahu. Bahwa Allah azza wa jalla dialah yang paling berhak, yang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ida alimahul abdu, apabila seorang hamba itu mengetahuinya, walam ya'mal bihadal ilmi, tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya, bi an asyraka billahi jalla wa'ala, umpamanya dengan cara ia berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, Allah jalla wa'ala, lan yanfahu ilmuhu, maka ilmunya tidak akan memberikan faedah kepadanya. Pakana tarkul amali bil ilmi pihaki kufron. Maka ketika ia meninggalkan amal terhadap ilmunya tidak diamalkan dalam hak Allah, sifatnya menjadi kafir, kufur. Jadi konsekuensi meninggalkan ilmu itu, kalau menurut pendapat Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, itu bertingkat-tingkat juga gitu. Makanya di sini ini nggak ada sipdol ya. Umpamanya antum mengetahui terkait dengan tauhidullah, mengesahkan Allah, bahwa tauhidullah itu kalimat la ilaha illallah itu sesuai dengan pendapat para ulama, terdapat 2 rukun dalam tahlil kalimat tersebut. Pertama, rukun pertama nafyun, yang kedua isbat. Nafyun dan isbat. Mana sebetulnya? Oh, di belakang. Oh, udah ada ya. Nah, wah, nggak cukup ya. Jadi ini sepakat ulama ahli tauhid, ketika kita membahas kalimat tahlil, dan ini kalau diingkari ilmunya tidak diterapkan, antum tahu tapi tidak diamalkan. Itu kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah kitab Salatul Usul, dalam kitab yang lain, itu ternyata saya bacakan, fakana tarkul amali bil ilmi pihakhi kufron. Meninggalkan ilmu, meninggalkan amal terhadap ilmu yang telah diketahui dalam hak Allah, itu menjadi kafir hukumnya. Bahaya. Umpamanya kita sudah mengenal bahwa kalimat tahlil ini disebut kalimat tahlil, kalimat thayyibah. La ilaha illallah, kalimat tahlil. Sebutannya kalimatul tahlil. Dan inilah yang akan menjadikan seseorang mukmin atau kafir, menjadi orang tauhid atau musyrik gitu. Kalimat ini sebetulnya karena sekedar mengenal atau mengakui Allah sebagai Rabb di dalam tauhid rububiyah, orang kafir Quraisy pun itu dalam kitab Tauhid Ustaz Aceng Zakaria Hafidahullah itu tetap mengakui. Beliau mengutip dari umpamanya beberapa kitab ketika memberikan pengertian tauhid rububiyah. Ya, beliau kutip dari kitab tauhid, terus ada kitab Majmu'atut Tauhid, juga dalam kitab Minhajul Muslim. Nah, kalau sekadar mengakui
Allah sebagai Rabb itu tidak memasukkan orang menjadi muslim gitu. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ardo la yaquluna Allah gitu. Ketika orang kafir Quraisy saat itu di zaman Rasulullah SAW ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawabnya Allah. Jadi selesai dengan pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb-nya, penciptanya, pemberi rezeki, penguasa dan pengatur. Namun pengakuan seperti itu tidak menyebabkan orang itu menjadi muslim. Kenapa? Karena di sini letak pembedaannya nanti. Orang muslim atau kafir, orang menjadi muwahhid, ahli tauhid atau musyrik ketika orang menerima kalimat tahlil ini, la ilaha illallah. Makanya syahadatain kita, ya, seseorang akan masuk Islam itu kan membacakan dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah gitu. Jadi mudah dilafalkan, tetapi kalimat syahadatain itu mengandung konsekuensi. Nah, ulama menjabarkan bahwa kalimat tahlil ini dua rukun. Rukun pertama nafyun, meniadakan, menegasikan. Yang kedua isbat. Isbat itu apa? Menetapkan. Buat apa kita mengatakan ilallah tapi tidak meniadakan? Itu masih musyrik gitu. Dan kedua rukun ini harus ada dalam jiwa seorang muslim, muwahhid. Kalau tidak ada, umpamanya hanya nafyun saja tanpa isbat, ya menjadi komunis, ateis gitu. Dia meniadakan tanpa mengisbatkan, semuanya ditiadakan. Jadi ateis. Tapi kalau mengisbatkan saja tanpa menafikan, jadi musyrik. Jadi musyrik. Dia tetapkan semua banyak Tuhan dan banyak dewa, jadi musyrik. Nah, yang benar itu antum hilangkan dulu ilah-ilah selain Allah, ya. Ilah itu apa? Ma'bud yang disembah. Lalu baru kita tetapkan ilallah gitu. Jadi tanpa nafyun dan isbat, tanpa meniadakan ilah-ilah selain Allah, kemudian mengisbatkan Allah, itu tauhidnya tidak sempurna dan belum disebut orang yang bertauhid. Jadi tetap ini kalau bahasa umumnya harga mati gitu, nggak bisa ditawar. Nah, kaitannya dengan kita hadapi dalam kenyataan, seringkali orang itu sudah bertauhid, namun nilai-nilai syiriknya masih ada gitu. Dan ilah yang dimaksud dalam ungkapan itu meliputi semua ilah selain Allah yang dikultuskan, yang dicintai secara berlebihan, yang disebut kemudian taugut. Nah, tugas para rasul dan nabi yang jumlahnya 124.000 nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu jumlahnya sampai 124.000. Semuanya menyeru satu kalimat yang sama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibu taugut. Semuanya menyeru, sembahlah Allah, tinggalkan taugut. Semuanya begitu. Ini yang semana dengan la ilaha illallah. Nah, ketika orang sudah berwahid, bertauhid, maka dalam jiwanya itu sudah tidak lagi mengenal rasa takut kecuali kepada Allah. Walam yahsha illallah. Ini salah satu buah bertauhid. Dia tidak akan merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, yang ada di lapangan, di masyarakat kita, ketauhidannya masih bercampur dengan kesyirikan. Hanya itu tidak terasa bahwa itu syirik sebetulnya. Yang dikenal dengan sifat, ya, Ustaz Marsyade kalau yarham dalam Parasit Akidah, punya bukunya nggak Parasit Akidah?
Itu bagus kalau antum membaca ya, atau memiliki lah. Dalam parasit akidah itu ada ungkapan di ujung pembahasan parasit akidah bahwa kita semua harus menghindari dua perkara yang melekat dalam keyakinan umat Islam di Indonesia karena buah atau mungkin masih ada sisa-sisa kepercayaan gitu di luar syariat Islam. Masih ada kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya itu yang dikenal dua istilah, khurafat dan tahayul. Nah ini ikhwatul iman, hati-hati dengan dua perkara ini. Kalau antum masih percaya khurafat, percaya tahayul, tauhid antum belum sempurna. Karena masih merasa takut kepada zat yang mestinya tidak ditakuti, karena zat itu tidak ada kuasa, tidak ada pengaruh pada kehidupan kita, tetapi karena mitos, kepercayaan masyarakat sehingga dianggap ini benar adanya gitu. Coba apa kira-kira yang saya maksud dengan khurafat dan tahyul? Yang sering antum merasakan mungkin tak sadar itu sebenarnya perbuatan syirik ya. Diobrolkeun, dibicarakeun, misalkan teh. Itu kan membuat sugesti orang menjadi ketakutan. Khurafat dan tahayul. Khurafat itu yang kemudian dikenal dengan penyakit TBC. Pernah dengar penyakit TBC? Bukan tuberkulosis ya. Penyakit paru-paru. Itu mah langsung ke rumah sakit dan Cibadak ya. 6 bulan sampai 1 tahun bisa selesai. Tapi kalau TBC yang ini, susah nih. Masih percaya aja gitu. Padahal jelas dalam surat Al-An'am, orang beriman itu tidak mencampur adukan antara ketauhidan dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jika antum ingin al-amnu, keamanan, keberanian dan petunjuk sekaligus dunia dan akhirat, hindari perbuatan syirik itu. Jangan dicampurkan iman ke Allah tapi iman juga kepada selain Allah. Itu disebut penyakit TBC. T-nya naon? T-nya tahayul. Kalau bid'ah, ini mah kaitan dengan ibadah. Memang nanti ada bid'ah akidah. Kalau C-nya ya ini khurafat gitu. Ya, karena ejahan dulu. Itu maksudnya khurafat. Kira-kira anu masih kena dipercaya nu mana? Khurafat yang tahayul masih kena percaya we. Contoh, kalau tahayul dari khayal ya, hayalan seseorang, menghayal. Jadi halusinasi gitu. Ini yang dikenal dalam budaya Sunda dengan percayaan pada hantu. Gelarna teh jurig. Namun percaya karena jurig, ketahuidan antum dipercaya. Antum bertauhid atau musyrik gitu. Kenapa jurig? Jurig itu kan konsep dari budaya Sunda yang terkait dengan orang yang sudah meninggal. Maksudnya, yang saya ketahui ya, mau dikoreksi kalau salah, baik ada soal jurig ya, salah oke. Jadi jurig itu dianggapannya orang yang meninggal itu marakayangan. Jadi ngajung jurigan. Khususnya mereka yang dibunuh atau diperkosa gitu. Ngajung jurigan karena merkosana arwahnya itu. Ini konsep Islam atau konsep agama yang lain? Agama animisme dan dinamisme, bukan agama Islam. Agama Islam tidak mengenal arwah marakayangan. Oh ini arwah penasaran, wah gitu. Bahkan ada ini ya filmnya, ya. Nah, dulu pernah terkenal di stasiun swasta, Simanis Jembatan Ancol.
Karena di sana dia diperkosa, diperkaos, langsung dendam ke Sumat, mencari yang memperkosa. Kenapa ketika sudah meninggal jadi sakti? Ketika belum mengenal dia tidak berdaya, kan aneh. Kalau dia itu kuat, ketika belum meninggal saja, ya, yang mau perkosa, ya oleh dia harus dilawan kan. Ketika dia hidup tidak berdaya, begitu sudahnya mati, wis, jadi sakti mandraguna, kan aneh. Gimana konsepnya? Nah, hal-hal seperti ini wajib kita ingkari. Jangan dipercaya. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil batil wusqa. Siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu perkara-perkara khurafat dan tahayul di antaranya, dan beriman hanya kepada Allah, dia telah berpegang pada tali yang kokoh. Orang bertauhid tidak lagi percaya adanya sosok si manis jembatan Ancol. Jangankan di Ancol, jembatan di sini juga nggak bisa percaya kok gitu. Kalaupun ada, ya mungkin diajak kenalan. Nyeplu gitu. Kenapa harus takut sama itu? Ya semuanya sosok diada-adakan. Itu yang disebut hantu atau juri bahasa Sunda nama. Sampai-sampai kalau bangun jam 2, walau ingin kencing ke air, itu membangunkan adiknya. Mau diantar, dasieun papangi jeung jurig. So, pertanyaannya, ada yang dibunuh oleh jurig? Nggak ada, nggak ceritanya orang yang dibunuh oleh jurig. Dan jurig itu tidak ada masalahnya. Antum hanya halusinasi. Seolah-olah sosok itu ada. Orang meninggal dalam konsep Islam itu masuk ke alam barzah, alam kubur. Boro-boro ngajug-jurigan, nu aya oge ripuh. Karena dia akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir saat selesai pemakaman, langsung ditanya. Bukan ditunggu sampai 7 langkah, ya. Kalau yang berkunjungnya tidak beranjak, oh berarti nggak ada malaikat yang nanya. Nggak begitu. Mau ditunggu seminggu, mau sebulan, mau berumur-umur ditunggu, anger malaikat itu datang gitu. Jadi kita punya anggapan bahwa orang sudah dimakamkan itu akan ditanya kalau sudah 7 langkah. Maka dia disetik-setik 1, 2 gitu. Padahal waktu itu juga ditanya. Apa dalilnya? Kan Rasul memerintahkan kita mohon istighfar bagi yang sudah meninggal. Ketika sudah selesai dimakamkan seorang jenazah, Rasul berdiri. Berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul berdiri lalu Rasul bersabda, "Istaghfiru li akhikum was'alullahu tasbita fa innahu al'an yus'alu." Au kama qala. Jadi ketika seorang jenazah dimakamkan di kuburnya, lalu ditanam oleh tanah yang membuat dia tidak bisa lari dari kuburan tersebut, tidak mungkin bangkit dari kubur karena cukup dalam gitu. Kalau antum masih hidup juga belum tentu bisa. Coba antum kalau tidak percaya dikubur, bisa nggak antum bangkit? Kalau sudah ditanam seperti itu, bisa nggak antum bangkit? Nggak bisa, masalahnya antum mati, ditutup oleh tanah mati. Nah, lalu ketika sudah dimakamkan seperti itu, Rasul menganjurkan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan bagi saudaramu ini, was'alullahu tasbita, dan mintakan kalimat subut, yaitu bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Fa innahu al'an, sebab sekarang juga yus'alu, dia akan ditanya. Sekarang juga. Nah, dari riwayat Imam Bukhari, ketika orang itu ditanya, pertanyaannya adalah mada taqulu bihadar rajul, atau ma ilmuka bihadar rajul. Apa ilmumu tentang laki-laki ini? Lalu ada sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika orang yakin dan beriman bisa menjawab, maka malaikat Munkar Nakir menyuruh kepada orang tersebut nam solihan, tidur yang nyenyak.
Jadi orang yang meninggal, kalaupun dia ahli surga, calon ahli surga, karena di alam barzah tidak masuk ke surga. Masuk ke surga itu nanti kalau sudah adanya kebangkitan, yaitu hari kiamat, hari akhirat, alam akhirat, baru masuk ke surga setelah beberapa fase akhirat. Kalau di alam barzah, dia mendapatkan nikmat kubur namanya, itu tertidur. Adapun orang yang ragu dan tidak bisa menjawab, bahkan dia mengatakan gitu ya. Nggak bisa gagap gitu, gagap. Ketika ditanya oleh Munkar Nakir dia gagap, grogi, nggak bisa menjawab karena amalnya yang menjawab sejatinya, bukan dirinya, tapi amalnya yang menjawab. Maka kata hadis tersebut, dia yudrobu, dipukul baina udaini, antara dua telinganya oleh malaikat Munkar Nakir, lalu dia menjerit dan terdengar jeritan itu oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Artinya kalau dia orang durhaka, apalagi orang kafir, kalau kafir selesai disiksa itu mah. Ini mah orang yang ragu saja kepada risalah Muhammad SAW, sebut seorang munafik yang pura-pura beriman, maka dia mengalami siksaan kubur gitu. Pertanyaannya, kira-kira arwah yang sedang disiksa ya, orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur, bisa enggak pergi dulu ke alam dunia melihat keluarga? Ya, instruksi, maaf Munkar Nakir, saya akan tengok dulu keluarga gitu. Ada? Nggak bisa. Atau saya akan bunuh dulu pembunuh saya. Artinya arwah itu tidak pernah lari dari alam barzah. Lalu apa yang ditakutkan oleh manusia dengan sosok itu? Itu paling-paling hanya jin. Yang jin itu suka mengganggu. Dan jin tidak berdaya untuk memaksa kita. Hanya dia memberikan satu kondisi menakutkan. Bagi kita santai saja. Itu setan bangsa jin. Dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau beliau mau lewat ke satu lorong dan setan mau masuk ke lorong itu, maka setan lari dari lorong tersebut. Begitu masuk ke satu gang, di sana ada Umar. Setan itu mau masuk, lari. Kenapa? Karena tauhid Umar itu tuh kuat, kokoh, gagah orangnya. Jadi kalau kita seperti Umar, setan lari gitu. Begitu lihat wajah kita, lari setan itu. Takut, setan yang takut. Kalau kita terbalik, kita masuk ke satu gang, ada setan, kita lari. Kenapa harus lari? Hadapi. Setan itu hanya menakuti, hanya mengajak. Tidak bisa memaksa. Nggak perlu takut dengan perkara seperti itu. Itu hanya cerita orang. Kita juga nggak bisa membuktikan. Antum pernah lihat bangsa jin? Imam Syafi'i mengatakan, man jama anahu ra'yul jin abtaltuhu syahadatahu. Jadi kalau ada orang mengaku jin, melihat jin, maka syahadat itu bisa saja persaksiannya itu dibatalkan oleh Imam Syafi'i. Apalagi kalau keimanannya dibatalkan, kan lebih parah. Orang yang melihat jin itu yang berkolaborasi dengan bangsa jin. Nggak bisa kita harus kalah dengan bangsa mereka. Kita khalifah diangkat. Jin hanya menggoda. Kalaupun ada gitu. Jadi Anda nggak perlu takut. Jam 12 penting, anu keketok, dibuka usaha santai we orang itu. Teu kudu khawatir mungkin itu tamu yang salah alamat. Nggak perlu ditafsirkan atau dihayalkan dengan hal-hal yang membuat antum tidak bisa tidur kembali, dihinggapi oleh rasa takut. Sampai ingin pulang ke rumah. Kan memalukan. Antum hafal Quran buat apa gitu kan? Kalau takut seperti itu. Kita punya konsep ketawakalan kepada Allah. Ada satu ungkapan yang mungkin antum harus baca sering ya, supaya antum tidak merasa takut dengan perkara apa-apa. Ini yang dibaca pagi dan petang kan? Bismillahirrahmanirrahim.
La yaduru Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Bismillah dengan menyebut nama Allah, alladzi yang la yadurru, tidak akan memberikan madarat, bahaya kepada siapapun, ma'asmihi disertai namanya, sayun sedikit pun fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Dengan ungkapan ini mestinya kita sudah sirna gitu, keyakinan pada khurafat dan tahayul. Itu mah halusinasi. Orang yang sudah terhalusinasi dan tersugesti, ya akhirnya termakan oleh rasa takut. Umpamanya melewat ke pemakaman besar, TPU, pemakaman umum. Ya, kalau di sini nggak tahu, kalau di Bandung itu kan ada Porib, Astana Anyar, ada Sinaraga, itu lumayan 1 kilo 2 kilo perjalanan itu. Pertanyaan saya, antum kalau lewat Astana pemakaman umum, berani tidak kalau sendirian antum? Antum jam 12 siang lohor lewat ke Astana sendirian, berani nggak? Jam 2 siang, berani? Kalau jam 2 malam, kenapa antum nggak berani? Nah, ini persoalan. Jangan-jangan antum terganggu akidahnya. Begitu lewat ke Astana, ngerosak, wah langsung kita lari terbirit-birit. Padahal di center naon paling berit. Kenapa kita asosiasinya pada perkara gaib gitu? Nah ini perkara yang serius gitu, menimpa kaum muslimin. Jadi penakut. Ya, jubun itu jubun, penakut. Padahal kan kita harusnya saja'ah. Dengan ungkapan ini kita yakin nggak ada yang membahayakan kita tanpa izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan mungkin terjadi. Siapapun, hatta orang kafir sekalipun. Orang kafir, setan dari bangsa manusia itu lebih bahaya. Karena bisa mengancam nyawa. Lewat ke preman, menodong. Ya. Itu kan bisa saja kita terluka, bahkan nyawa melayang. Tapi demi Allah itu juga tidak akan berpengaruh kalau Allah tanpa izinkan. Konsep kita la haula wala quwata illa billah. Makanya ngadaroa atuh, ya. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. 3 kali di petang dan di pagi hari. Ya anjuran Rasulullah. Ketika kita akan berangkat pun kita berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan ketawakalan. Ketika kita melangkahkan kaki keluar untuk mencari rezeki atau kita ada keperluan baik urusan dunia atau akhirat, kan doanya doa ketawakalan, penyerahan diri secara totalitas pada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah tawakal tuh aku menyerahkan diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. La haula itu artinya tidak ada yang memberikan manfaat pada diri kita. Wala quwata, tidak ada yang bisa menolak bahaya kepada diri kita. Illa billah, tanpa izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Kalau sudah totalitas tawakal, sirna semua rasa takut gitu. Nggak ada kata sial bagi kita, kecuali semuanya telah ditetapkan. Lihat
hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik Abdullah bin Abbas yang masih belia, masih kecil. Hadis tentang ihfadillah yahfadka. Hafal hadisnya? Ihfadillah, jagalah Allah, hak Allah. Nanti Allah akan menjagamu. Nanti kan rangkaian dari hadis itu ada ketauhidan terkait dengan kejadian-kejadian yang akan dialami seseorang. Demi Allah, tidak mungkin sesuatu menimpa kepadamu sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, tidak mungkin kita peroleh suatu madarat atau manfaat kalau itu tidak ditetapkan. Dan sesuatu yang tidak ditetapkan tidak akan meleset, pasti kena. Begitu kan nasihat Rasul pada Abdullah bin Abbas. Jadi tahayul itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi seorang muslim yang bertauhid dengan benar. Sanajan usaha di gedung yang besar, biasa. Saya dengar seorang kawan ketika itu tinggal di satu rumah yang konon angker. Tahu angker? Bukan merek bir ya, bir angker. Bukan. Angker itu menakutkan. Memang suasananya beda gitu ya. Tapi karena dia ahli tahajud, ahli ibadah, tenang saja. Pernah terdengar memang di WC ada yang mandi gitu. Tapi kan santai aja. Mungkin itu sedang numpang mandi kan bahaya. Hareudang meureun. Enggak perlu kita merasa takut gitu. Jadi kita semua lebih mulia daripada mereka gitu. Umar saja disosok teladan bagi kita. Apalagi Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu menangkap setan. Bayangkan, setan mau ngambil, mau maling zakat. Oleh oleh Abu Bakar, oleh Abu Hurairah tertangkap. Digelutan eleh. Nabi kajebleh, bejakeun ka Rasul. Minta ampun ya, setan. Isukna maling deui, anger si eta teh. Gelutan deui, eleh deui. Jadi orang lebih kuat saudara. 3 kali baru dia menyatakan kalau tidak mau digoda oleh bangsa saya maka baca ayat kursi kan gitu. Kata Rasulullah benar tapi dia pendusta kan gitu. Ikhwatul iman. Jadi kita semua tidak perlu takut dengan sosok-sosok yang tidak jelas. Khawatir antum terjebak dengan tahayul. Kalau antum masih percaya pada tahayul, artinya akidah antum belum sempurna. Kenapa? Karena belum nafiyun antum la ilaha. Ada yang ditakuti gitu. Mestinya yang ditakuti hanya Allah. Itu baru tahayul, sosok-sosok yang dianggap ada padahal hasil hayalan. Menghayal seseorang sehingga muncul sosok Nyi Roro Kidul. Pernah dengar ada sosok Nyi Roro Kidul? Di mana adanya Nyi Roro Kidul? Ya, di Pangandaran kan? Pangandaran, terus di Jogja, ya. Kenapa? Karena itu Laut Kidul kan? Kidul itu selatan. Makanya Ratu Pantai Selatan itu gelarnya Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Ngaranna Nyi Roro. Nanti punya saudara Nyi Roro Kaler. Itu di Subak, Pamadukan. Tapi Nyi Roro Kaler mah antara loba pamenta. Ya. Nah, sosok seperti gak perlu dipercaya, itu musyrik kalau percaya. Sampai di Pelabuhan Ratu ada satu hotel yang kamar itu mesti dikosongkan. Nomor 13 untuk selama. Ya. Bagi kita nggak perlu dipercaya. Pak Daud dari Dewa Dakwah masuk nggak apa-apa tuh. Emang nggak apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Kalaupun ada ya tinggal kenalan. Siapa anda, siapa aku, nggak perlu takut lah gitu. Itu bangsa jin bagi, nggak perlu takut. Ada lagi sosok Gendrowo, kuntilanak, gitu, pocong. Ayat tuyul, Mbak Yul. Wah,
Urang lagi duit wah siap ku tuyul. Cik tuyul teh teuing urang mah boga dosa. Kenapa atuh takut dengan sosok seperti itu? Kadang-kadang kalau kita mau jujur, orang-orang setelah tersugesti dengan rasa takut seperti itu, dia lewat satu rumah yang gelap saja, dia seolah takut gitu, lalu melihat, wah itu anu bodas ini. Padahal kalau kita perhatikan itu kadang-kadang mah jemuran poyan teka jahit, kata baku angin kan, wah itu ngegupaian. Ini pernah kejadian dengan saudara saya ya. Dia kerja di Porim. Jadi ada pabrik dekat Porim. Waktu menjelang maghrib, jadi surupna panon poe bahasa Sunda nama. Dia pulang, dia bercerita kepada saya. Dia bercerita. Jadi begitu maghrib mau pulang ke rumahnya lewat kuburan Porim. Porim teh astana. Karena hujan, maka dia pakai kresek bodas. Kabeneran kresek warna bodas, dikeresekan. Eta mah cenah ya, karena itu adik ipar saya gitu, dari sepupu, suaminya sepupu. Ya, eta mah asna itu tukang beca di kajauhan gitu. Pas ningali ka urang eta balik kanan. Balik kanan. Gitu. Disangkana eta teh juri, aduh orang disangka juri saya. Tuh, eta tukang beca gara-gara penakut seperti itu. Kalau dia sampeurkeun jelema eta teh. Kadang-kadang seperti itu antum. Enggak ada sosok-sosok yuk sudah sorot teh ku center. Enggak apa-apa paling hiji. Bage beurit naon ucing gitu. Ya perlu kita takut dengan itu. Kalau binatang buas ya perlu kita takut karena dia bisa membahayakan diri kita secara logika kan gitunya. Kalau begitu ada singa, kalau ya tuh orang pahe. Kalau ada singa sama makhluk kalau ya orang pahe tuh sesalaman yang singa mah. Ulah. Tapi kalau kucing jejak we udah lompat. Jadi itu hayalan Ya, cerita-cerita ini jangan dikembangkan oleh antum. Ya, atau lihat, kalau antum lihat benar-benar lihat, udah itu jadi rahasia antum, nggak perlu diobrol-obrol. Kan itu membuat orang jadi takut. Antum tahwif itu namanya. Antum bagian dari agen setan nanti. Keprok setan teh, wah disebarkan antum. Padahal antum mungkin kan jelaskan itu tanya naon gitu. Maaf ya, teman saya juga yang lain. Ya, dari dulu pernah satu alma mater di Sanawiyah. Dia pernah tinggal di daerah Pajajaran, Sinaraga. Sinaraga mah lebih lega tibatan Porim. Jadi kuburannya ratusan mungkin yang sudah dikuburkan di sana. Ternyata cerita beliau beda lagi. Dia lewat tengah malam, karena rumahnya kan harus lewat Porim gitu, lewat tengah malam. Sudah kerja lewat tengah malam. Tah di Sinaraga mah beda deui lalakonna teh. Dia koresek, was ya kan biasa pada ruas ya. Di center APT nuker bobogohan. Atuh di center teh urang ruas itu ruas sarua itu. Aduh ieu di strategis ya diisieun berdua saja. Itu kan jadi sebetulnya enggak ada yang disebut juri gak ada. Nah itu gambaran ya. Nah, apalagi di markas tahfidz Quran, insya Allah jurinya kalaupun ada nggak akan betah ya, panas gitu kan. Antum mestinya lebih kuat tibatan mereka, nggak perlu mengembangkan hal-hal yang sifatnya tahayul. Yang kedua hurufat. Kalau hurufat ini masih melekat di masyarakat Sunda mah susah dihilangkan. Hurufat itu satu kejadian ya, kaitan dengan gaib. Padahal tidak ada dalilnya, tanda-tanda gitu ya. Nah, umpamanya yang terkenal, hurufat itu cerita. Orang tua kita dulu itu punya kepercayaan kalau ada kupu-kupu itu akan ada tamu. Hurufat eta teh.
Sampai ada anggapan kalau kita mata sebelah sakit, kikisupan, itu tandanya kita sakit mata. Dapat uang katanya. Kan itu nggak ada dalilnya. Tah paling parah mah dina kitab tauhid saya baca masih ada kepercayaan kepada manuk disebut tatoyur. Tatoyur itu ada percaya pada sosok burung. Sial, kesialan. Di Sunda mah sok aya eta teh. Lamun aya manuk cingcuing. Naon cingcuing naon? Eta manuk eta teh berarti aya anu maot kan masih kada percaya. Jadi, kasih dia we nu maot. Aduh, ya Allah. Lamun cingcuing tanah nu maot, berarti bakal disada di rumah sakit rasa sadikin. Sakit loba di dinya mah maot. Kamu Covid kamari mah. Sadinten tiasa 50 jenazah. Capeun seueur 50 jenazah. Aduh ya Allah, nu kieu dipercaya gitu ya. Keun bae atuh aya manuk aya maot teh maot gitu. Enggak ada itu tugasnya itu. Maut mah sebenarnya ku manuk, akhi, maut mah ku malaikat Ijrail. Lain ku Covid lain, ku Ijrail. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu Covidin da'iqatul maut. Enggak, ya Covid itu enggak berdaya kecuali dengan ketentuan Allah mengutus malaikat Ijrail. Nah, ikhwatul iman, ini saya kira ya perkara ini saya anggap enteng, tapi kadang-kadang membuat orang tersugesti gitu. Akhirnya merasa diri, waduh, cenah ieu mah di dieu mah sangatnya cenah tebetah. Kalaupun ada santai aja. Ya. Itu bangsa jin mungkin yang suka mengganggu. Tapi kalau kita biarkan dia akan pergi sendiri. Apalagi kalau kita baca Quran di rumahnya. Kan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahyai rumah-rumahmu ya, dengan bacaan Al-Quran ya, jadi rumah kita tuh jangan seperti kuburan, karena baca Quran di kuburan itu salah. Baca Quran di rumah, nanti makhluk-makhluk seperti itu adalah akan merasa tidak betah untuk mengganggu kita. Lihat tafsir Ibnu Katsir dalam kaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya atau Ali Imran, setan tidak akan betah tinggal di rumah itu. Itu inti padilah, salah satu padilah keutamaan kedua surat itu. Makanya kalau antum merasa asa kaganggu ke makhluk-makhluk tiga tadi, baca saja surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dengan tujuan bahwa kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebetulnya kita dengan tauhid yang kuat kepada Allah, seperti sosok Umar bin Khattab, setan itu kan lari dari diri kita. Jadi setan kalau diganggu pasti dibanting. Jadi pasti setannya lari itu. Disisiunan, dicokot Umar, dikerawak gitu. Gitu, dibantingkan. Iya kan gagah jangkung badag Umar, jangkung badag sosoknya. Jadi setan itu lari. Nah, kita walaupun kecil, yang penting kawani we gitu. Kawani da ai dina bab gelut mah yang penting mawani gitu. Jangan naon jangkung badag ai ieu mah nya pengecut mah ditodong oleh preman kecil saja ngaleper. Jadi kalau kita berani nyalinya kita besar itu ya, seperti saya punya sosok guru Saras, itu Pak Haji Roni namanya. Itu luar biasa karena setan manusia saja diam 1000 bahasa dengan Pak Haji Roni. Itu setan manusia itu lebih bahaya sebetulnya karena bisa langsung melukai kita sampai kita wafat bisa ke orang-orang setan preman gitu ya. Haji Roni itu cerita beliau langsung cerita di bulan Ramadan setan manusia itu sengaja menggoda mereka preman-preman itu berpuasa ya, tidak saum dan menampakkan ketidaksaumannya. Dia menampakkan kekufurannya gitu. Kufur terhadap ini ya, walaupun ini kufur bahasa maksudnya, kufur bahasa. Bukan artinya saya mengkafirkan, bukan. Hanya seakan-akan dia mengingkari gitu kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan. Ditembongkeun kekufuran anak gitu, terang-terangan. Coba antum pernah enggak nahi mungkar terhadap preman yang berlaku seperti itu?
Di bulan Ramadan tuh pernah lihat nggak orang seperti tukang ojek ngarokok gitu? Kan yang ngarokok teh berarti teh saum ya. Piraku anu saum tapi ngarokok kan aneh. Jika di ya, Pasir Me pernah ada cerita dulu ada tamu ke satu kampung merokok. Meureun dia sedang bepergian jauh di subuhan. Si ibu teh si mak ulah nyubuhan abi mah keur puasa. Eta teh bari ngarokok. Jadi baheula mah ngarokok teh teu batal puasa. Ya tentu saja salah ya. Merokok berarti tidak puasa. Antum pernah lihat di stasiun, di terminal orang tidak puasa ngarokok itu? Apa tindakan kita coba? Kita kan nggak bisa bertindak apa-apa ya. Beda dengan Haji Roni. Karena dia guru silat itu, isi badannya dengan ilmu silat. Dan dia senang kalau dia tuh kelahi itu senang dia. Hobinya kelahi. Jadi kalau orang mah diajak dulu teh sieun, beliau mah paling senang kalau ada yang dulu teh. Kali tonjok urang kamru. Karena jagoan. Nah, ketika punya bekal seperti itu untuk menahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih efektif. Jadilah yang disebut man ra'a minkum mungkaron fayughayyirhu bi yadihi. Jika ada orang melihat kemungkaran, termasuk tidak puasa kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Itu keimanan yang paling kuat. Fa'ilam yastatib babi lisanihi. Ketika dia tidak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Minimal kita mengingatkan dengan omongan gitu. Wa ilam yastati wa biqalbihi wa huwa adabul iman. Ketika dengan lisan saja kita tidak mampu, berbicara saja kita keluh, maka minimal ingkari dengan hati bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan itu. Tetapi itu selama-lamanya iman. Haji Roni mengangkal dengan tangan. Preman sedang biasanya ngarokok itu gajah jaruk preman itu ngarokok. Cerita beliau itu tidak banyak cerita, tidak banyak basa-basi. Rokok yang ada di bibirnya, rokok yang di tangannya diambil oleh Haji Roni. Ambil semuanya. Di depan preman diambil. Yang sedang ada di bibirnya ambil. Tangannya ambil. Di depan premannya dijejek dah. Ya, dijejek kenapa? Diinjak. Preman itu hanya bisa melongo, menatap saja, tidak bisa berapa-apa. Nah itu efektif nahi mungkar teh. Haji Roni nggak banyak bicara, wah kita. Setan tuh takut Pak Haji Roni. Kenapa? Karena dia guru seraras, bela diri. Gitu. Kalau ada saja yang nantang gelut, wah Haji Roni mah kabehanana itu disikat. Gitu. Nah, jadi wajib antum juga punya bela diri seperti itu supaya nahi mungkar. Kalau antum belum ada bekal seraras atau bela diri, jangan coba-coba si Haji Roni. Ya, tukang ojek sedang ngerokok, kamu ambil rokoknya jejak. Beak orang. Kalau antum punya badan besar, kuat gitu, nggak perlu besar, kecil juga kalau berisi lah gitu. Berotot, ya, push up-nya bisa 200 kali gitu dalam 1 menit itu mama. Itu wah antum hebat lah. Ya, itu baru antum bisa nahi mungkar dengan efek. Setan manusia saja tidak berkutik kalau kita punya keberanian, nyali yang tinggi gitu. Kalau kita lemah, setan yang berkuasa. Gitu ya. Jadi saya ingin mengingatkan kalimat la ilaha illallah ini berkonsekuensi. Antum terhadap khurafat dan tahayul nggak boleh percaya. Kalaupun ada, itu hanya godaan setan, bangsa jin atau setan bangsa manusia. Tapi semuanya tidak akan membahayakan ketika kita berlindung diri kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwa tidak akan membahayakan apapun yang ada di langit ataupun di bumi maupun di langit kalau kita menyertakan nama Allah di dalamnya. Gitu. Jadi walau kita kecil, walaupun kita besar, itu jadi tidak ukuran. Yang penting kita punya nyali, yaitu kita kepada Allah bergantung diri, insya Allah. Alhamdulillah, bukan saya menantang. Seumur umur, kadang saya pergi jam 2 untuk ke Jakarta. Ketika itu masih kuliah di Bogor. Itu tidak pernah. Cipatat itu kan lumayan, gitu ya. Rada tiiseun. Tasa bismillah ya orang teh. Keun bae aya numpang di boncengnya, keun bae meureun hayang numpak meureun gitu. Ya, Ustaz Amiruddin pernah melihat, tapi saya alhamdulillah tidak pernah. Saya tidak pernah melihat hal seperti itu.
Gitu. Yang penting kita tawakal secara penuh kepada Allah dengan keyakinan tidak ada yang membahayakan tanpa izin dari Allah. Semuanya itu adalah kuasa Allah, iroda Allah. Kalau sudah terjadi kita katakan qadarullah wa ma syafa'ala. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita sudah hati-hati, kalaupun celaka itu sudah bagian dari qada dan qadar, itu terima saja. Hanya kita katakan bahwa makhluk-makhluk itu sejatinya tidak berdaya sama sekali tanpa pertolongan dan tanpa izin dari Allah. Demikian mungkin ya yang Bapak sampaikan pada hari ini. Karena saya mengingat ketika antum sudah tahu lalu antum tinggalkan ilmu dan amal itu, boleh jadi padahal itu hak Allah untuk disembah, ditakuti, tetapi kita justru menakuti hal yang lain. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitabnya ini, itu bisa membuat orang menjadi kafir gitu. Tahu bahwa sholat 5 waktu itu ada wajib, dia tinggalkan, sengaja tinggalkan. Dengan kaidah ini itu bisa jadi kafir. Kita sudah tahu bahwa tauhid itu adalah mengajarkan hanya takut kepada Allah, hanya cinta dan harap kepada Allah, tapi antum tetap takut pada makhluk Allah, jangan-jangan bahwa antum telah mengkhianati ilmunya. Maka bagi kita kembali kepada jalan yang benar. Kalaupun antum punya pengalaman tentang gaib, sebaiknya ditunda, disimpan jadi rahasia diri saja. Diobrolkan kepada orang yang lebih mengerti, baru bisa untuk konsultasi. Bukan untuk konsumsi umum. Enggak. Membuat orang jadi tahfidz itu dosa tuh, menakut-nakuti orang. Atau kalaupun pernah lihat gitu, ditakdirkan untuk pernah lihat Nyi Roro Kidul, nya gelisnya, ya geus bae eta pengalaman antum, meureun Nyi Roro Kidul bogo ka antum gitu. Geus selesai. Ya, teu perlu diobrolkeun terus diinikeun di media sosial enggak perlu. Hal seperti itu akan membuat orang jadi takut. Demikian, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Al-afu minkum. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.